Memasuki masa kampanye pemilu 2024, heboh kebocoran data KPU kembali ramai di media sosial. Kasus dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi. Kali ini pelaku peretas yang menyebut dirinya akun anonim Jimbo mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses ke situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam postingannya di situs jual beli Bridge Forum, peretas menyebut terdapat 204 juta lebih data pribadi unik milik penduduk Indonesia yang berisi sejumlah informasi mulai dari nama, TPS, jenis kelamin, alamat hingga NIK. Untuk seluruh data pribadi yang bocor ini, pelaku peretasan memasang harga sebesar 2 Bitcoin atau setara dengan 74.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar rupiah. Lantas bagaimana tanggapan KPU yang datanya diduga dibobol? Kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada reporter TV One ada Zinka Naila yang saat ini sudah bersama dengan Komisioner KPU. Zinka, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU, Idam Holik, untuk membahas mengenai soal kebocoran data yang beredar di masyarakat. Informasinya bahwa terdapat 204 juta data yang berhasil dibobol oleh peretas dan 500.000 diantaranya telah diposting di situs ilegal yang biasanya membahas atau menjual beli data secara ilegal. Sudah bersama saya dengan saat ini adalah Pak Idam Holik. Ya, Pak. Ya. Terkait hal tersebut, KPU saat ini bersama dengan BSSN sedang melakukan digital forensik ataupun pengecekan digital terhadap seluruh sistem informasi yang dimiliki oleh KPU berkaitan dengan pengelolaan data pemilih. Ya. Dan terkait dengan hal tersebut, ya, dahulu juga pernah kejadian ada isu yang begitu ramai berkenaan dengan Biorka. Ya, waktu itu Biorka mempublikasikan ada beberapa file data pemilih. Ternyata setelah kami melakukan pengecekan, sistem informasi data pemilih yang dimiliki oleh KPU itu dalam kondisi terlindungi dan aman pada waktu itu ya. Dan terkait dengan hal ini juga KPU sore ini akan melakukan konferensi pers. Berarti sampai saat ini belum ada kepastian apakah benar atau tidaknya soal kebobolan tersebut, Pak? Saat ini memang sedang dilakukan digital forensik KPU bersama BSSN. Oleh karena itu kita tunggu saja hasilnya seperti apa, dan sore ini KPU juga akan melakukan secara konferensi pers secara resmi. Lalu bagaimana, Pak, jika nantinya ditemukan bahwa terdapat benar ada kebobolan atau peretasan yang dilakukan? Kalau kita bicara tentang data pemilih ya, undang-undang maupun peraturan KPU, khususnya peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, salinan DPT itu memang diberikan kepada peserta pemilu dan Bawaslu, dan dalam KPU memberikan salinan DPT kepada peserta pemilu maupun Bawaslu, untuk NIK-nya itu diberikan tanda silang, karena KPU harus melindungi NIK atau identitas pribadi pemilih sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, dan begitu juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang informasi yang dikecualikan. Jadi pada dasarnya salinan DPT itu sudah diserahkan ke peserta pemilu ataupun kepada Bawaslu dengan NIK-nya diberikan tanda silang. Berarti upaya penanggulangan dari KPU sendiri adalah dengan menyilangkan atau menghilangkan NIK tersebut, begitu, Pak? Dan hal itu sudah dilakukan sejak bulan Mei dan Juni pada waktu itu. Karena memang perintah undang-undang salinan DPT itu harus diberikan. Itu. Oke. Berarti nantinya, Pak, apakah maksud kami sebelumnya, Pak, apakah sudah ada langkah-langkah tersendiri dari KPU untuk menanggulangi hal-hal kejadian semacam ini, Pak? KPU telah membentuk gugus tugas keamanan siber sistem informasi yang dimiliki oleh KPU, itu sebagai wujud KPU melindungi data pribadi pemilih yang ada di server KPU, dan selain itu juga KPU memutakhirkan sistem firewall ataupun keamanan digital yang dimiliki oleh KPU. Jika benar terjadi kebobolan, Pak, kemudian apakah akan mempengaruhi proses terjadinya pemilu 2024 ini? Terkait dengan hal tersebut ya, karena situs KPU itu memang seringkali
mendapatkan serangan-serangan, tapi sampai dengan beberapa proses yang lalu pun itu dalam kondisi aman ya. Dan oleh karena itu berkaitan dengan hal ini kita tunggu saja hasil investigasi ataupun digital forensik ya, terhadap sistem informasi mengenai data pemilih ini, hasilnya dipublikasikan. Terima kasih Pak Idam atas waktunya. Ya pemirsa, jadi itulah wawancara dengan Pak Idam Holik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU, di mana nantinya KPU berencana untuk melakukan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang beredar di masyarakat saat ini mengenai apakah benar terjadinya kebobolan data di data pemilihan tetap KPU. Demikian Tisa dan pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zin Kanela atas laporan Anda langsung dari KPU. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan mengenai syarat usia Capres-Cawapres. Informasinya sesaat lagi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan mengenai syarat usia Capres-Cawapres. Gugatan mengenai syarat usia Capres-Cawapres yang tertuang dalam pasal 169 huruf Q tentang Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya telah diputus di era Ketua MK Anwar Usman dan kembali diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, pemirsa. Dalam gugatannya, pemohon meminta agar hanya gubernur, wakil gubernur yang bisa maju sebagai Capres-Cawapres sebelum berusia 40 tahun. Beberapa waktu lalu, Ketua MK Jimli Asyidiki menjelaskan jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum nanti di tahun 2029. Mengajukan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah. Lantas pemirsa, bagaimana hasil putusan MK soal batasan usia Capres-Cawapres? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada reporter TV One Prita Zega. Prita, bagaimana berjalannya persidangan hari ini dan apakah sudah ada putusan MK soal batasan usia Capres-Cawapres meskipun nanti ini baru akan berlaku di tahun 2029? Ya, hingga pukul 14.45 sekarang ini persidangan masih ditunda oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya tadi memang persidangan sudah dimulai sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Artinya ini kami masih belum mendapatkan hasil dari pembacaan putusan soal perkara nomor 41 PUU 21 2023 soal batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2029 mendatang. Tadi memang persidangan ini sudah dimulai pukul 11 dan diikuti oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Soeharto. Terlihat tadi juga kami melihat ada mantan Mahkamah Konstitusi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Namun nanti untuk pembacaan perkara nomor 141 dikatakan bahwa nantinya pembacaan putusan tersebut akan dibacakan tanpa kehadiran Anwar Usman, karena sebelumnya seperti yang diketahui bersama bahwa Anwar Usman ini telah diberikan hukuman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengadili apapun perkara yang berkaitan dengan pemilu ataupun yang berpotensi terkait dengan kepentingan konflik kepentingan pribadi seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa persidangan hari ini atas dasar tuntutan dari seorang mahasiswa dari Universitas NU yaitu Brahma Aryana, di mana dirinya menuntut pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2023 terkait dengan batas usia Capres-Cawapres untuk kembali diubah. Dia mengajukan petitum yang mengatakan bahwa batas usia Capres-Cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi yakni gubernur ataupun wakil gubernur. Artinya ini tidak berlaku untuk bupati maupun juga wali kota. Seperti juga yang kita ketahui bersama bahwa memang perkara nomor 141 ini sebelumnya telah disidangkan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 8 November 2023, kemudian sidang kedua pada 20 November 2023. Dan sebelumnya juga Ketua Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi telah mengatakan, yakni Jemli Asyidiki mengatakan bahwa apapun keputusan hari ini terkait dengan perkara batas usia Capres-Cawapres ini tidak akan berpengaruh pada pemilu 2024. Nantinya apapun putusannya dibacakan oleh MK ini akan berlaku pada pemilu 2029. Tisa, kami akan masih menunggu bagaimana hasil karena sampai saat ini persidangan masih ditunda hingga nanti pada pukul 14.45 seperti tadi yang diinfokan. Demikian, Tisa. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporan Anda langsung dari gedung MK. Pemirsa, Capres-Cawapres berlomba-lomba menggelontorkan hadiah miliaran rupiah dalam kegiatan terbuka mereka. Mereka terbuai dengan banyaknya warga yang hadir, namun sejatinya warga yang datang bukan untuk mendukung, melainkan hanya berburu hadiah. Hadiah selalu menjadi hal menarik bagi sebagian besar orang. Hadiah-hadiah mahal seperti rumah, mobil, hingga paket umroh menjadi gula yang mengundang semut untuk berdatangan. Kita punya hadiah 3 rumah, 3 mobil, 10 hadiah umroh, 15 kulkas, 30 setrika, dan juga 30 kompor gas. Hadiah-hadiah dengan nilai totalan miliaran rupiah itu diberikan oleh 3 pasang Capres-Cawapres yang melakukan kegiatan terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan September lalu, pasangan Anies Muhaimin menggelar Jalan Gembira yang dihadiri puluhan ribu warga Makassar. Panitia mengklaim acara yang menjanjikan hadiah mobil, paket umroh, hingga sepeda motor itu dihadiri 1 juta orang. Pasangan lain rupanya tak mau kalah. Pada 25 November lalu, pasangan Prabowo Gibran menggelar acara Jalan Sehat 1 putaran. Acara yang dihadiri Gibran ini dihadiri massa tak kalah banyak. Begitu pula hadiah yang disediakan tak kalah dahsyat. Mereka mengiming-imingi warga yang datang dengan hadiah 2 rumah, 2 mobil, 22 paket umroh, dan puluhan hadiah lain yang nilainya mencapai 2 miliar rupiah. Sedangkan Ganjar Mahfud menyediakan hadiah paling fantastis. Pasangan nomor urut 3 itu mengiming-imingi warga Makassar dengan hadiah bernilai 3 miliar rupiah. Hadiah yang disiapkan berupa 3 rumah, 3 mobil, 33 paket umroh, dan puluhan hadiah lainnya. Pakar politik BRIN Siti Zuhro menilai hadiah yang diberikan oleh pasangan Capres-Cawapres merupakan praktek menghalalkan berbagai cara untuk mendulang dukungan. Semua cara itu akan diambil, terutama belakangan ini kita menyaksikan bagaimana jalan sehat, lari sehat gitu ya, jalan cepat atau apapun ya, olahraga itu dimasuki dengan cara-cara yang intinya itu mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin dengan iming-iming, tentunya akan mendapatkan contoh door prize gitu ya. Sedangkan pakar komunikasi politik UNER, Rahmah Ida, menilai hadiah yang diberikan oleh Capres-Cawapres itu merupakan politik uang. Hanya saja politik uang disamarkan dalam bentuk hadiah berharga. Saya melihat bahwa esensi dari hadiah itu sebenarnya tidak lain adalah money politics yang dilakukan oleh para kandidat Capres dan Cawapres itu sendiri untuk berkompetisi mendapatkan suara. Politik uang dalam setiap kontestasi politik sebenarnya berlangsung sejak lama. Hanya saja setiap periode pemilu memiliki cara-cara yang berbeda. Banyaknya warga yang datang dalam acara Capres-Cawapres dinilai sebagai sebuah fata morgana. Paslon boleh membusungkan dada karena besarnya warga yang datang. Namun, sebagian besar dari mereka datang bukan untuk mendukung, melainkan berharap hadiah. Politik uang dengan beragam bentuknya seharusnya menjadi perhatian penyelenggara dan pengawas pemilu. Harus ada aturan yang melarang praktek politik uang dalam bentuk apapun. Jika tidak, penyelenggara dan pengawas pemilu dinilai memiliki andil menjerumuskan bangsa ini dalam praktek politik kotor.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menuding penguasa bertindak layaknya Orde Baru. Kritikan pedas Megawati ini disampaikan menanggapi sejumlah tekanan yang diterima pihaknya selama masa kampanye. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Pernyataan pedas Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini disampaikan saat Rakornas Relawan Ganjar Mahfud 10 Jawa awal pekan ini. Ketua Umum PDIP ini menuding perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa yang dinilai bertindak layaknya masa Orde Baru. Meski pernyataan tersebut menyudutkan pemerintah, Presiden Joko Widodo menolak memberikan komentar. Ibu Mega dengan pemerintah Orba, mungkin ada tanggapan Pak? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Pak. Selain menuding aksi penguasa layaknya Orde Baru, Megawati juga menyerukan agar para pendukungnya tidak takut dan berani melawan. Kita adalah negara merdeka, berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja, emangnya punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh namanya lapangannya, kalau itu namanya kultur Orde Baru yang Ibu alami pada waktu dulu. Meski menjadi partai pendukung pemerintah, Megawati bersama sejumlah kader PDIP kerap mengkritik pemerintah, terutama pasca majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana suasana kampanye Capres-Cawapres di hari kedua kampanye ini, pemirsa? Kabarnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini menggelar kampanye di Bandung, Jawa Barat. Sementara Prabowo Subianto dan Mahfud MD menghadiri pelantikan kasat di Istana. Bagaimana suasana terkini di lokasi Anies Baswedan berkampanye? Kita akan tanyakan langsung kepada John Hendra. John Hendra, silakan dengan laporan Anda. Baik, seperti yang Anda lihat saat ini, ramai sekali di sini kampanye yang digelar oleh calon presiden nomor 1 Anies Baswedan. Tapi memang Anies Baswedan tadi sudah selesai berkampanye oleh orasi kampanye di Sudirman Ballroom Kota Bandung. Yang tadi kami simak adalah Pak Anies tetap mengusung dengan Indonesia harus ada perubahan dengan mengusung adil dan makmur untuk semuanya. Dan di situ semuanya masyarakat terus menyambut yang sekitar 5.000 mungkinnya masa yang datang di Ballroom Sudirman ini, karena kapasitas 3.000 ternyata rasanya sangat penuh sekali tadi. Jadi masa saat ini masih berkumpul karena ada simulasi selain mendengar orasi dari Anies Baswedan yang disebut Indonesia Perubahan, ada juga simulasi pemilihan. Agenda Anies Baswedan hari ini selain di Ballroom, dia juga tadi pagi-pagi sempat menuju ke petani di daerah Pengalengan dan juga petani-petani di Pengalengan. Setelah itu Anies ada di Bandung dan nanti di sana setempat Anies akan datang berkunjung untuk dialog dengan mahasiswa. Yang kita lihat ini sekarang ya, Anies sudah keluar.
Makanya saya demikian dulu, Sarah. Baik. Baik. Dalam situasi pidato juga Anies tadi memang beberapa melakukan sedikit janji-janji kampanyenya, dan juga tim PKD dari pasangan Amin ini mentargetkan sekitar 80% kemenangan di Jawa Barat, karena Jawa Barat menjadi prioritas dari pasangan ini. Demikian sementara yang saya bisa sampaikan dari Kota Bandung. Baik, terima kasih John Hendra atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, kita lihat ada dua orang rekan kami. Kita pertama akan menuju ke istana terlebih dahulu, ada Hijul Akbar di sana. Hijul Akbar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore pemirsa. Untuk agenda dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini memang ada beberapa agenda yang didatangi oleh Prabowo Subianto, namun dengan kapasitas ya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pagi hari tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto datang ke Istana Negara ini untuk menghadiri acara penyerahan digital DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran, dan juga buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 yang diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada menteri dan juga kepala lembaga non-kementerian, serta juga ada kepala-kepala daerah, gubernur yang datang ke Istana Negara untuk melaksanakan kegiatan tersebut pagi hari tadi, termasuk dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada banyak menteri yang hadir memang pagi hari tadi. Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, termasuk Prabowo, itu hadir di Istana Negara Jakarta. Kecuali jika kami pantau pagi hari tadi hanya Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menlu Retno Marsudi yang tidak hadir pada pagi hari tadi di acara penyerahan digital DIPA. Kalau Menko Polhukam, jika kita melihat agendanya pagi hari tadi, ia pergi ke Tangerang. Sebagai cawapres di nomor urut 3, ia pergi Tangerang untuk memberikan pidato kebangsaan. Namun kami mendapatkan catatan di sini, di mana rekan kami mengabarkan di sana pada siang hari tadi mengatakan bahwa kapasitasnya Menko Polhukam, maksud kami kapasitas Mahfud MD untuk memberikan pidato kebangsaan di sana pun bukan sebagai cawapres, namun sebagai Menko Polhukam. Dan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto kemudian Mahfud MD juga datang ke Istana Jakarta untuk menghadiri pelantikan dari Kepala Staf Angkatan Darat yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, ini Maruli Simanjuntak, pada pukul 14.00 siang hari tadi. Untuk agenda sore hari nanti akan kami update kembali pada Anda pemirsa untuk agenda Prabowo Subianto dan juga Mahfud MD. Kami kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar, dan selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda menuju ke Solo, Jawa Tengah. Ada Agus Saptono di sana. Agus, kita ingin tahu apakah ada agenda khusus di hari kampanye kedua ini yang dilakukan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Halo, Agus Saptono. Selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Di hari kedua ini, kampanye hari kedua, Wali Kota Solo ataupun calon wakil presiden dari nomor urut 2 tetap melakukan aktivitas biasa di kantor Balai Kota Surakarta. Dan tadi pagi Gibran mengikuti upacara Hari Korpri ke-52, di mana dalam upacara tersebut Gibran juga mengenakan baju Korpri dan juga diadakan ikrar bersama terkait netralitas ASN di lingkup Pemkot Surakarta. Dan Gibran sendiri enggan memberikan komentar terkait politik karena saat ini dia memakai baju Korpri. Begitu Tisha. Baik, setelah itu apakah mungkin Gibran akan ada agenda dan kapan mungkin Anda dapat informasinya Gibran akan mulai melakukan kampanye, Agus? Ya, informasi itu belum kita dapat. Dan saat ini pun Gibran masih berada di ruangan, belum keluar sejak siang tadi dan belum mendapatkan informasi kapan mau dia beraktivitas berkampanye, begitu Tisha. Baik, terima kasih Agus Saptono mengabarkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.
Pemirsa, musim kampanye dimanfaatkan para pendukung pasangan capres untuk terus menarik simpati pemilih. Beragam kegiatan mulai dari deklarasi hingga pesta rakyat digelar antusias oleh para relawan. Masa partai pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar antusias menyambut kampanye pasangan capres nomor urut 1 tersebut di Bandung, Jawa Barat. Sejak pagi tadi, sekitar 3.000 pendukung yang berasal dari kader Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Umat telah berkumpul di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung. Para pendukung ini antusias menantikan Anies Baswedan yang akan memberi orasi bertema Indonesia Butuh Perubahan. Di hari pertama kampanye kemarin, simpatisan sahabat Ganjar memilih untuk berkampanye terbuka dengan menggelar Pesta Rakyat Ganjar Mahfud di lapangan Baru Jati, Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ratusan simpatisan yang hadir dari sejumlah daerah di Kabupaten Bandung bergembira berjoget ria bersama dengan lantunan musik yang dibawakan sejumlah artis lokal. Sementara itu, dalam acara ini turut hadir Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Ono Surono berpesan agar para simpatisan sahabat Ganjar tetap santun dalam berkampanye. Dilalui secara damai, setuju? 100 advokat yang tergabung dalam tim advokasi pagi mendeklarasikan diri untuk menjadi relawan pendukung kemenangan Prabowo Gibran. Deklarasi 100 advokat yang tergabung dalam tim advokasi pagi dilakukan di rumah pemenangan relawan Prabowo Gibran di Jalan Imam Bonjol 25, Menteng, Jakarta Pusat. Para relawan yang semuanya adalah advokat ini menyatakan dukungannya terhadap pasangan nomor 2, yaitu Prabowo Gibran, untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada masa 2024 hingga 2029. Tim TV One mengabarkan. Narasi miring, narasi negatif, black campaign, dan lain-lain. Sejumlah janji dilontarkan para capres dalam kampanyenya. Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, kampanye merupakan salah satu upaya capres dan cawapres untuk meraih simpati rakyat. Sejumlah janji pun dilontarkan para capres dalam kampanyenya. Hari pertama berkampanye, pasangan capres dan cawapres memanfaatkannya dengan mengunjungi sejumlah lokasi di tanah air. Mereka memberikan janji-janji ketika terpilih menjadi presiden. Saat berkampanye di Tanah Merah, Anies Baswedan berjanji akan melakukan perubahan dengan membesarkan masyarakat kecil tanpa mengecilkan masyarakat besar. Janji yang sama juga diucapkan ketika kampanye di Gor Ciracas. Sementara di Kabupaten Bogor, Anies berjanji akan memperbaiki sistem transportasi yang lebih luas dan terjangkau. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali masa kampanye dengan mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Ganjar mengaku sengaja berbagi tugas dengan Mahfud MD untuk mengunjungi 2 tempat di ujung barat dan ujung timur Indonesia. Ganjar menyebut akan berfokus pada pembangunan infrastruktur di Papua dalam kampanyenya. Selain itu, rencana program 1 Desa 1 Puskesmas juga digencarkan. Di hari pertama masa kampanye pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto belum melakukan kampanye dan melaksanakan aktivitas sebagai Menteri Pertahanan. Meski begitu, Prabowo dalam beberapa kesempatan berjanji akan menghentikan impor BBM, menjadikan anak Indonesia sehat, Indonesia bisa produksi mobil dan motor sendiri, serta menurunkan angka stunting di bawah 10%. Diharapkan janji tersebut bukan sekedar janji, namun bisa direalisasikan ketika terpilih menjadi presiden. Tim TV One mengabarkan.
Tidak sekedar melontarkan janji-janji kampanye. Pada kampanye hari pertama, para capres-cawapres dan juga tim suksesnya melakukan kampanye dengan cara unik. Mulai dari mencicipi kuliner, bermain bola, hingga membagikan susu. Di hari pertama kampanye, calon Presiden Anies Rashid Baswedan menyapa pendukungnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Di sela-sela kampanye, Anies beserta tim kampanyenya menyempatkan mencicipi kuliner khas Bogor dengan mengunjungi kedai soto daging dan docelang di Jalan Veteran, Jembatan Merah, Kota Bogor. Usai menikmati kuliner bersama ketua partai pendukung, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memuji kelezatan kuliner soto daging dan docelang khas Bogor. Apalagi ini merupakan kali pertama Anies mencoba docelang atau ketupat tahu berbumbu kacang. Setelah menikmati kuliner khas Bogor tersebut, Anies bersama rombongan langsung menuju stasiun Kota Bogor dengan berjalan kaki sembari menyapa para pendukung dan masyarakat. Anies kemudian pulang ke Jakarta dengan menaiki komuter lain. Di dalam komuter lain, Capres nomor urut 1 itu menyempatkan berdialog dengan para penumpang untuk menyerap aspirasi mengenai pengembangan moda transportasi publik. Di kereta saya dengar banyak yang beberapa ya bilang, Pak tolong keretanya ditambah. Karena kalau jam-jam yang padat itu berat sekali untuk naik KRL. Jadi nanti itu salah satu yang kita pertimbangkan. Memang kalau bicara tentang kendaraan umum seperti ini, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, nanti banyak yang tidak akan menggunakan. Cara unik juga dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Sidoarjo, Jawa Timur. Caimin mengawali hari pertama kampanye dengan menyapa warga dan bermain sepak bola dengan sejumlah warga dan mantan pemain Persebaya di Kecamatan Waru, Sidoarjo. Dalam pertandingan persahabatan itu, Caimin memakai jersey berwarna hijau dengan nomor punggung 22. Ia bermain sebagai penyerang dan sempat mendapat peluang emas melalui tendangan penalti. Namun, sayang eksekusi penalti Caimin dapat diselamatkan kiper lawan. Tak berselang lama, tim Caimin kembali mendapat hadiah penalti. Kali ini Ketua Umum PKB tersebut tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan berhasil mencetak gol. Gus, penalti ternyata juga nggak gampang, Gus ya? Wah, ternyata saya nervous yang pertama, makanya gagal. Nggak nyangka saya dapat berkah gol di awal-awal kan ya. Makanya kalau apa-apa nggak perlu nervous, jadi hilang peluangnya. Jadi perubahan harus diperjuangkan terus, tidak perlu nervous atau takut di tackling lawan. Yang penting wasitnya harus adil. Kalau wasitnya nggak adil, Indonesia terancam bahaya. Nggak bahaya, tak. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Merauke, Papua Selatan. Ganjar yang tiba di Bandara Mopiah langsung disambut ratusan warga suku Asmat dengan tarian khas suku Asmat. Tak hanya itu, Ganjar pun langsung dipakaikan mahkota kepala adat suku Asmat dan Noken sebagai ungkapan sambutan selamat datang dari tokoh masyarakat setempat. Mahkota yang berbentuk seperti sebuah hiasan ini merupakan bagian dari pakaian adat suku Asmat yang diletakkan di atas kepala, di mana kepala merupakan tempat tertinggi dari anggota tubuh manusia. Hal tersebut memberikan sebuah makna bahwasanya masyarakat Asmat meletakkan kehormatan tertinggi kepada alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran memilih tidak berkampanye di hari pertama. Namun, tim kampanye pasangan Prabowo Gibran tetap melakukan kampanye dari rumah ke rumah. Di Yogyakarta, tim kampanye daerah Prabowo Gibran membagi-bagikan menu makanan sehat untuk makan siang dan 1 botol susu di wilayah Brontokusuman, Kota Yogyakarta. Total ada 1.000 makan siang dan susu yang dibagikan kepada warga dengan sasaran anak-anak, ibu hamil hingga lansia. Warga mendapat menu sehat, makan siang gratis yang isinya karbohidrat, protein hewani, sayur, buah, dan susu.
Kampanye ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan stunting di Indonesia. Ini kami tim kampanye daerah Prabowo Gibran Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mau memulai kampanye dengan kegiatan yang positif tentunya, dan kita mau mendukung program Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, yaitu untuk membagikan susu dan juga makan siang gratis bagi anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Tentunya ini tujuannya adalah supaya anak-anak di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, menjadi anak-anak yang cerdas dan juga untuk stunting. Tidak hanya di Yogyakarta, pembagian makan siang dan susu gratis ini juga dilakukan tim kampanye Prabowo Gibran di daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, hingga Makassar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri acara Cangkrukan Perubahan di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. Seusai berkampanye di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa malam Caimin hadir di Taman Bungkul, Surabaya untuk menyapa para pendukungnya. Di acara Cangkrukan ini, Caimin bercerita bahwa dirinya sempat bertemu kenalannya saat berkunjung ke Singapura beberapa waktu lalu. Temannya yang menurut Caimin ini adalah orang pintar ini sejak beberapa waktu lalu telah memilih untuk bekerja dan tinggal di Singapura. Namun Caimin menyebut bahwa temannya akan bersedia pulang ke Indonesia jika nantinya pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang di Pilpres 2024. Rencana mau makan apa nih, Caimin? Memilih tidak kampanye, calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Rabu pagi, Gibran mengikuti upacara HUT ke-52 Korpri yang digelar di halaman Balai Kota Solo. Gibran datang bersama Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, sekaligus sebagai irup dalam upacara HUT Korpri. Dalam upacara dilakukan ikrar netralitas pegawai ASN Pemkot Solo pada pemilu dan Pilpres 2024. Ratusan perwakilan ASN Kota Solo yang hadir dalam acara ini menirukan pembacaan ikrar yang dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Solo. Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri acara seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Banten. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan kehadiran dirinya bukan untuk berkampanye. Saat mengawali orasinya, Mahfud menegaskan kehadirannya adalah sebagai Menko Polhukam dan bukan sebagai Cawapres nomor urut 3. Dalam seminar tersebut, pemirsa, Mahfud menyampaikan materi kebangsaan dan nasionalisme di hadapan para mahasiswa dan civitas kampus. Materi kebangsaan yang ia sampaikan diharapkan dapat memperkuat ikatan kebangsaan antar anak bangsa. Selamat pagi, Bro. Silakan, Prof. Sukacita kami menyambut Prof untuk membekali generasi Indonesia. Pendidikan hakim. Pemirsa, seorang pengemudi ojek pangkalan maju sebagai calon legislatif. Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, fenomena relawan capres berpindah haluan dari satu pasangan capres ke pasangan capres lainnya kini tengah marak terjadi. Manuver para relawan disinyalir hanya untuk kepentingan kelompok dan mengejar kekuasaan belaka. Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader Demokrat mengalihkan dukungannya kepada pasangan capres Ganjar Mahfud. Sebelumnya, ormas yang mengklaim sebagai perintis dan pendiri Partai Demokrat ini mendukung Prabowo Gibran. Deklarasi ini selain dihadiri ratusan anggota ormas tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid.
Intinya adalah tadi saya katakan semua ini kan gotong royong bersama. Jadi tambah banyak yang bergotong royong dengan kita. Inilah bagian daripada tadi memastikan kemenangan daripada Mas Ganjar dan Mahfud. Sehari sebelumnya, ratusan relawan pendukung Ganjar Mahfud yang menamakan dirinya Jargon melakukan deklarasi dan mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Jargon yang awalnya kepanjangan Jaringan Relawan Ganjar Pranowo Nasional langsung diubah menjadi Jaringan Relawan Gibran Nasional. Oh, Jargon ini awal dibentuk itu adalah satu komando Jokowi. Makanya hashtagnya di mana-mana, di media dimanapun, Jargon Indonesia Maju 2024. Sehingga ketika kita melihat dinamika politik hingga akhir beberapa hari lalu, ketika Mas Gibran sudah sah secara aturan hukum, mencabut nomor undian, nomor urut 2, maka Jargon sudah menyatakan bahwa kita harus kembali kepada dukungan kepada Mas Gibran yang melanjutkan Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden, wakil presiden 2024 menuju Indonesia Maju. Manuver sejumlah relawan capres dan cawapres yang mudah berpindah haluan dan dukungan semudah membalikan telapak tangan menuai kritik. Pakar komunikasi politik bahkan dengan lantang menyebut para relawan sudah berubah menjadi politisi yang pragmatis dan haus kekuasaan. Tidak lagi berjuang dengan kerelaan. Sesungguhnya para relawan ini tidak bisa lagi kita sebut sebagai relawan, orang yang rela mendukung suatu kekuatan politik atau sosok politik tertentu, tetapi mereka sangat cair, berpindah dukungan. Itulah bukti para relawan ini sesungguhnya adalah politisi, bukan relawan. Sebab kita lihat ketika kepentingan politiknya terwujud, dia akan dukung kekuatan atau calon presiden tersebut, tetapi ketika kepentingannya tidak terwujud, dia akan berpindah begitu mudahnya. Jadi saya berpendapat para relawan ini adalah politisi yang pragmatis, yang haus kekuasaan. Beginilah potret dunia politik hari ini. Tidak ada makan siang yang gratis, alias semua ada maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh kepentingan pribadi, alias ada pamrihnya. Dari Jakarta, Simon Tobing, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, ke kabar selanjutnya, seorang pengemudi ojek pangkalan di Cianjur, Jawa Barat maju sebagai calon legislatif. Dengan percaya diri, ia berjanji ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para pengemudi ojek. Ahmad Elan Zailani, seorang pengemudi ojek asal Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lolos dalam daftar calon legislatif tetap pada pemilihan legislatif 2024. Ia maju sebagai calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, daerah pemilihan 1, yakni Karangtengah, Cianjur Kota, dan Cilaku. Meski tak memiliki modal, caleg dari Partai Nasdem ini maju dengan dukungan keluarga dan rekan seprofesinya. Terlebih, Lan yang merupakan ketua paguyuban motor ojek Cianjur ini mempunyai ribuan anggota di seluruh Kabupaten Cianjur yang siap mendukung dan mensosialisasikan visi misinya kepada masyarakat luas. Padahal jauh sebelumnya ia sempat beberapa kali ditawari oleh sejumlah partai untuk maju sebagai calon legislatif, namun sempat ia tolak lantaran tak pernah merasa siap. Kebanyakan dari anggota PMOJ itu kan dari menengah ke bawah nih. Menengah ke bawah itu kebanyakan yang tadi nggak bisa akses kesehatannya, BPJS tidak punya BPJS ke rumah sakit. Nih, ini awal seperti itu. Saya ngeh ketika masyarakat khususnya paguyuban ataupun anggota yang tidak bisa mengakses ataupun yang keuangannya begitu banyak ataupun operasi segala rupa gitu. Nah itu yang saya jadi inspirasi. Kalau saya jadi dewan nanti, saya ingin mewakili khususnya paguyuban motor Cianjur yang notabene orang yang tidak mampu. Memasuki masa kampanye tahapan pemilu ini memang tidak banyak yang dilakukan Elan, kecuali tetap ngojek sambil bersilaturahmi dengan rekan kerja dan juga pengguna jasa transportasi ojek.
Sosialisasi dari pintu ke pintu ia rasa sangat efektif. Terlebih banyak warga yang bisa ia temui setiap harinya. Keterbatasan dana tak menjadi halangan. Ia menyisihkan separuh penghasilannya untuk biaya pembuatan alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, dan stiker. Bahkan rekan pengemudi ojek lainnya ikut membantu dan menyumbang dari penghasilan yang mereka sisihkan. Elan berjanji, jika terpilih nanti akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cianjur dan para pengemudi ojek. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Anda sesaat lagi dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Sira Safira. Saya Tisa Novendi undur diri, terima kasih. Selamat sore, kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.